Bunyi besi beradu itu selalu memecah hening pukul 7 pagi, tepat saat kabut tipis sisa hujan semalam masih merayap di aspal jalan kampung. Bayu menarik pintu besi rolling door warungnya dengan tenaga yang dipaksakan. Engselnya yang berkarat menjerit, seolah memprotes hari yang baru dimulai. Bagi Bayu, suara itu bukan sekadar tanda dimulainya dagangan, melainkan lonceng kecemasan. Sudah 6 bulan sejak bapaknya tiada, dan warung kelontong warisan ini terasa lebih seperti beban daripada berkah. Rak-rak kayu di dalamnya mulai terlihat lowong, debu hinggap di botol-botol sirup yang tak kunjung laku, dan tagihan dari distributor mulai menumpuk di laci meja kasir yang kusam. Di tengah kelesuan itu, ada satu hal yang tak pernah berubah, sebuah rutinitas yang lebih pasti daripada terbitnya matahari. Belum sempat Bayu menyeka keringat di dahi, sesosok wanita tua dengan kebaya lusuh dan kain jarik yang disampirkan di bahu muncul dari tikungan gang. Itu adalah Ibu Lastri. Langkahnya kecil-kecil, sedikit menyeret sandal jepitnya yang sudah tipis. Dia selalu datang tepat waktu, seolah jam tangannya disetel berdasarkan bunyi pintu warung Bayu. Tanpa perlu bertanya, Bayu sudah tahu apa yang akan diminta. 3 butir telur dan 1 saset kopi hitam ya Le, ucap Ibu Lastri dengan suara parau namun tenang. Tangannya yang gemetar meletakkan uang kertas lecek, dan beberapa keping koin di atas meja kayu, yang permukaannya sudah halus termakan usia. Bayu hanya mengangguk, mengambil kantong plastik kecil, dan mulai menimbang telur dengan perasaan ganjil yang terus mengusik hatinya selama berbulan-bulan. Bayu sering memperhatikan telur-telur itu. Mengapa selalu 3 butir? Dan mengapa selalu 1 saset kopi? Padahal, semua orang di kampung tahu, kalau Ibu Lastri tinggal sendirian sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu. Dokter puskesmas pun sudah melarangnya minum kopi karena masalah lambung yang kronis. Belum lagi, hanya berjarak 50 meter dari warung Bayu, sebuah minimarket modern baru saja dibuka dengan lampu-lampu terang, pendingin ruangan, dan harga telur yang jauh lebih murah karena promo besar-besaran. Logikanya, Ibu Lastri seharusnya berbelanja di sana. Namun, setiap pagi tanpa absen, wanita tua itu tetap memilih berdiri di depan meja kasir Bayu yang berdebu, menanti dengan sabar sementara Bayu membungkus barang belanjaan yang itu-itu saja. Bayu seringkali ingin bertanya, namun tenggorokannya selalu tercekat oleh rasa sungkan. Ibu tidak ingin mencoba biskuit baru ini. Sedang ada potongan harga, tawar Bayu suatu hari, mencoba memecah keheningan. Dia menunjuk ke arah stoples plastik berisi biskuit sisa stok bulan lalu. Bayu merasa kasihan, atau mungkin dia hanya merasa bersalah karena terus menerima uang dari wanita yang jelas-jelas tidak hidup berkecukupan. Ibu Lastri hanya tersenyum tipis, memperlihatkan gusi yang sudah kehilangan beberapa gigi. Tidak Le, 3 telur dan 1 kopi saja sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup, jawabnya pendek. Dia kemudian mengambil bungkusan plastiknya, menyelipkannya ke dalam jarik, dan berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Bayu memperhatikan punggung renta itu menjauh, tenggelam di antara hiruk-pikuk orang-orang yang mulai berangkat kerja. Ada misteri yang menggantung di udara, lebih berat daripada bau ape kardus di sudut warungnya. Suatu sore, hujan turun dengan sangat deras. Langit seolah tumpah menenggelamkan kampung dalam genangan air coklat. Warung Bayu sepi total. Tidak ada satupun pembeli yang datang sejak siang. Bayu duduk di kursi kayu panjang, mendengarkan irama hujan pada atap seng yang memekakan telinga. Dia merasa gagal. Modal warung ini hampir habis, dan dia mulai berpikir untuk menutup bisnis warisan bapaknya ini bulan depan. Saat itulah, dia melihat Ibu Lastri. Wanita itu berjalan menembus hujan tanpa payung, hanya menggunakan selembar plastik bekas sebagai pelindung kepala. Dia basah kuyup, menggigil, namun tujuannya tetap sama, meja kasir Bayu. Ibu gila? Kenapa keluar saat hujan begini hanya untuk telur? Seru Bayu panik sambil segera mengambilkan handuk kering dari dalam rumahnya. Ibu butuh ini Le, kata Ibu Lastri dengan napas tersengal setelah menyeka wajahnya dengan handuk pemberian Bayu. Dia tetap bersikeras membeli 3 butir telur dan 1 saset kopi. Hari itu, Bayu tidak tahan lagi. Ibu tolong jujur. Kenapa ibu selalu membeli ini? Saya tahu ibu tidak boleh minum kopi. Saya tahu 3 telur itu terlalu banyak untuk ibu makan sendiri setiap hari. Dan saya tahu ibu bisa dapat harga lebih murah di minimarket depan. Kenapa harus di sini? Kenapa di warung yang hampir bangkrut ini? Suara Bayu bergetar, bukan karena marah, tapi karena rasa sesak yang tak tertahankan. Ibu Lastri terdiam cukup lama, matanya yang mulai kabur menatap tumpukan telur di wadah karton, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan sesuatu yang sudah lama dia simpan. Sambil menunggu hujan reda, Ibu Lastri akhirnya bercerita dengan suara yang nyaris tenggelam oleh bunyi air terjun dari talang. Dia berkisah tentang masa 20 tahun yang lalu,
saat kampung ini dilanda krisis hebat. Suaminya di-PHK dan anak-anaknya masih kecil. Mereka sering tidur dengan perut kosong. Suatu pagi yang dingin, dengan sisa uang terakhir di sakunya, Ibu Lastri datang ke warung ini. Saat itu, Bapak Bayu lah yang menjaganya. Waktu itu, saya hanya punya uang untuk 1 butir telur. Tapi bapakmu, dia memberikan saya 3 telur dan sebungkus kopi. Dia bilang bawa saja, anggap ini penglaris untuk saya hari ini. Dia tidak pernah menagih uangnya, Le. Bahkan dia sering sengaja memberikan kembalian lebih, kenang Ibu Lastri dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibu Lastri melanjutkan bahwa suaminya selalu berpesan sebelum meninggal, bahwa mereka memiliki hutang jantung pada warung ini. 3 butir telur itu adalah simbol dari 3 nyawa di keluarganya yang terselamatkan oleh kebaikan Bapak Bayu, dirinya, suaminya, dan anak semata wayangnya. Dan kopi itu adalah minuman favorit Bapak Bayu yang selalu dinikmati setiap pagi saat membuka warung. Aku tidak membeli telur ini untuk dimakan sendiri, Le. Aku memberikannya pada panti asuhan di ujung jalan sana setiap sore. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap pagi, kamulah orang pertama yang mendapatkan uang penglaris. Karena di kampung ini, penglaris pertama adalah doa untuk keberkahan sepanjang hari. Bayu tertegun, lidahnya keluh. Dia baru menyadari bahwa selama ini, Ibu Lastri bukan sekadar pembeli. Dia adalah malaikat penjaga yang memastikan warung ini tetap bernapas. Hujan mulai mereda menjadi rintik-rintik halus. Bayu menatap uang lecek di atas mejanya dengan pandangan yang berbeda. Uang itu bukan lagi sekadar alat tukar, melainkan bentuk kesetiaan dan rasa syukur yang melampaui logika ekonomi. Dia teringat betapa seringnya dia mengeluh tentang sepinya pembeli, tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang berjuang menembus hujan hanya agar dia tidak kehilangan harapan di jam pertama harinya. "Terima kasih, Bu," bisik Bayu dengan suara parau. Dia memberikan bungkusan telur itu, namun kali ini dia menambahkan sebungkus gula pasir dan seplastik kecil biskuit tanpa meminta bayaran tambahan. Ibu Lastri sempat menolak, namun Bayu menggenggam tangan wanita tua itu dengan erat. "Anggap ini penglaris untuk akhirat Bapak saya, Bu," tambahnya dengan senyum tulus yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. Sejak hari itu, cara Bayu memandang warungnya berubah total. Dia tidak lagi melihat rak yang kosong sebagai kegagalan, melainkan ruang untuk memulai kembali. Dia membersihkan setiap sudut warung dengan semangat baru, menata kembali stoples-stoples biskuit, dan menyapa setiap pembeli dengan keramahan yang jujur. Warung itu perlahan kembali ramai, bukan karena dia menurunkan harga, melainkan karena suasana hangat yang kembali terpancar dari balik meja kasir. Setiap pagi pukul 7, bunyi rolling door itu tetap menjerit, namun kini suaranya terdengar seperti melodi harapan. Dan saat Ibu Lastri muncul dari tikungan gang, Bayu sudah menyiapkan 3 butir telur terbaik dan 1 saset kopi, karena dia tahu, kebaikan yang ditanam dengan tulus tidak akan pernah mati, ia hanya menunggu waktu untuk tumbuh dan berbuah di saat yang paling kita butuhkan.